Shalom, Facebookers yang berbahagia dimanapun Anda berada pada saat ini. Di kesempatan yang indah pada pagi hari ini, ada sebuah kabar gembira, kabar sukacita, yaitu kabar tentang kasih buat kita semua. Nah, apakah kasih itu? Mari simak bersama saya. Saya akan sampaikan dari sumbernya, yaitu Alkitab ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dan ayat yang terakhir, ayat 13. Saudara boleh menyimak dengan membuka Alkitab saudara masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat yang terakhir, yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. So, tidak peduli apapun yang kita percayai, apapun yang kita yakini, bahkan apapun yang kita lakukan, jika tanpa kasih, maka semuanya itu adalah nol. Artinya, hanya omong kosong belaka di hadapan Allah kita. Nah, hal ini seharusnya menjadi introspeksi bagi kita semua. Saya dan Anda pemirsa. Mari kita kupas lebih dalam. Betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga tema tentang kasih ini ditulis tersendiri pada satu perikop dalam satu pasal di dalam Alkitab. Walaupun tentunya masih ada banyak ayat-ayat di bagian lain di dalam Alkitab yang berbicara mengenai kasih. Jadi, kasih harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bayangkan, seorang rasul besar perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus, dalam ayat yang pertama tadi yang kita sudah dengar, mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama dengan yang gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya,
tanpa kasih. Rasul Paulus mengatakan, hanya omong doang. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan di dalam ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Perhatikan kata bernubuat. Bernubuat yaitu menyampaikan pesan atau isi hati atau pernyataan Allah kepada orang lain atau umatnya, dan disampaikan oleh para rasul pada zaman Yesus Kristus, juga oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dan karunia bernubuat tersebut juga diberikan kepada kita, umat Allah, orang percaya pada masa kini, jika Tuhan berkenan dan berkenan mengaruniakannya kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian mengetahui segala rahasia. Artinya tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Dahsyat sekali. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Ada satu kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki. Dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi Rasul Paulus sekali lagi mengatakan, jika tanpa kasih, itu semua sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lagi dan lagi dan lagi, tanpa kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kesimpulannya, segala sesuatu harus dengan kasih dan di dalam kasih. Tanpa kasih, nihil. Tanpa kasih, tadi hanya omong doang, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tanpa kasih sama sekali tidak berguna, tidak memiliki arti apa-apa. Tanpa kasih tidak berfaedah, hanya akan menjadi sia-sia belaka. Mengapa demikian? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-8. Karena kasih tidak berkesudahan. Kasih itulah yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan bersama dengan Bapa kita di sorga. Jadi, segalanya akan berlalu. Segala sesuatu akan habis, hilang. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apapun yang ada di dunia ini selesai, tidak akan ada lagi. Hanya satu yang tinggal tetap, yaitu kasih. Mengapa? Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8, bagian yang B. Allah adalah kasih. Ayat selengkapnya berbunyi demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka kita semua, orang percaya, anak-anak Allah, harus dan wajib hidup dalam kasih dan mengasihi. Jika tidak demikian, itu artinya kita sedang menipu diri kita sendiri karena kita menganggap bahwa kita mengenal Allah. Hanya karena kita sebagai orang Kristen merasa telah menjadi jemaat yang aktif menghadiri ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Hampir semua jadwal ibadah
sepanjang minggu selalu kita hadiri. Dan hanya karena kita sebagai orang Kristen merasa telah aktif melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai usher kah? Singer, worship leader, atau bahkan seorang pengkhotbah pun sekalipun. Dan kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan dan menganggap kita mengenal Allah. Padahal dengan jelas firman Allah mengatakan kita tidak mengenal Allah jika kita tidak mengasihi dan hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Dan objek kasih Allah itu adalah kita, manusia. Yohanes pasal ke-13 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 merupakan ayat yang sangat terkenal. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sangat menyukai ayat ini. Thank God. Jadi, jika objek kasih Allah adalah kita, maka sebaliknya, objek kasih kita yaitu Allah itu sendiri dan sesama kita manusia. Kasih kita kepada sesama manusia itu adalah realisasi dari kasih kita kepada Allah. Karena mengasihi sesama manusia dan mengasihi Allah itu bagaikan dua sisi pada satu keping uang logam yang tidak akan bisa dipisahkan satu dengan yang lain, menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya hukum yang terutama di dalam Markus pasal ke-12 ayat yang ke-30 dan ke-31. Demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dua, tapi satu. Hukum yang terutama ialah mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Dua-duanya adalah hukum yang terutama. Tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang berkata, aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi dalam kehidupannya tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan, hal tersebut questionable, dipertanyakan. Karena jelas firman Tuhan menegaskan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-20, bagian yang terakhir. Barang siapa membenci, artinya tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Clear kan? Jelas. Baik. Sedikit lagi teman. Saya akan membawa kita kepada yang lebih detail. Pada ayat yang keempat, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal 13 tadi. Kasih itu sabar. Dalam Alkitab versi King James, terjemahan bahasa Inggris,
Sabar itu ditulis dengan kata suffered long. Artinya tahan menderita dalam jangka waktu yang lama. Atau long suffering, penderitaan yang panjang. Jadi sabar artinya tahan menderita atau bertahan dalam penderitaan dalam jangka waktu yang lama sekali. Lalu sabar kita itu ditujukan kepada siapa? Sabar ditujukan kepada 3 pihak, yaitu kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada orang lain, sesama kita. Sabar kepada Allah, itulah iman. Sabar kepada diri sendiri adalah pengharapan. Dan sabar kepada orang lain, sesama kita, itu kasih. Demikian penjelasannya. Yang pertama, sabar kepada Allah. Ketika Tuhan mengizinkan, memperkenankan sesuatu yang buruk terjadi pada kita, hal tersebut bisa saja sakit penyakit atau hal yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kita tidak sukai. Karena itu membuat kita sangat menderita. Dan jika kita tidak tahan terhadap penderitaan tersebut, maka hal ini akan berdampak buruk bagi kita. Kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan kecewa, kita marah, bersungut-sungut. Bahkan kita ngambek. Saudara tahu ngambek? Kita ngambek sama Tuhan. Dan tentunya hal ini juga. Dan tentunya hal ini tidak baik bagi pertumbuhan iman kita. Tetapi pada saat kita menyadari dan tahu bahwa di balik semuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Ada rencana dan rancangan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Maka akhirnya kita bisa menerima penderitaan tersebut. Dan kita tetap bertahan dalam penderitaan sampai waktu Tuhan tiba untuk menolong kita. Dan inilah yang disebut kita sedang sabar terhadap Tuhan. Sabar terhadap Tuhan artinya kita percaya sepenuhnya dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sekalipun kita menderita. Inilah iman. Jadi iman, wujud kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, sabar terhadap diri sendiri. Ketika kita mengalami kegagalan, katakanlah gagal dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi, atau dalam hal yang lain-lain. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kita tidak sukai. Dan ini membuat kita sangat menderita. Jikalau kita tidak tahan terhadap kegagalan tersebut, maka itu akan membuat kita depresi. Kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Kita akan menjadi kehilangan semangat, bahkan putus asa, dan membuat keadaan kita akan semakin menjadi lebih buruk. Dan kalau ini terjadi, maka tentunya itu tidak menolong, tidak baik bagi kehidupan kekristenan kita. Tetapi pada saat kita sadar bahwa kita harus kuat, sehingga kita mengubah sikap kita, kita mulai berusaha bertahan terhadap penderitaan akibat kegagalan kita sebut tadi, dengan berpikir bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, bahwa
Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Maka akhirnya akan timbul kembali semangat. Dan akan ada harapan baru. Dan kita mulai bisa memahami bahwa sesungguhnya kita berharga di mata Tuhan. Dan bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Mampu mengucap syukur. Karena dapat melihat ada sisi-sisi yang baik di balik semuanya itu. Dan kalau ini terjadi, itu artinya kita sedang sabar terhadap diri sendiri. Jadi sabar terhadap diri sendiri artinya dalam keadaan terpuruk karena kegagalan, kesalahan, kekeliruan, bahkan kelalaian kita. Walaupun menderita, kita tidak menghakimi, tidak menyalahkan diri sendiri, bahkan menghukum diri kita. Tetapi sebaliknya kita akan bangkit, menyemangati diri kita, sehingga timbul optimisme bahwa pasti akan ada pemulihan karena pertolongan Tuhan. Inilah pengharapan. Jadi pengharapan, wujud kasih kita kepada diri kita. Yang ketiga, sabar terhadap orang lain, sesama kita. Ketika orang lain sesama kita menyakiti hati kita, memfitnah, menipu, bahkan melakukan sesuatu yang jahat pada diri kita. Dan semuanya ini pastilah membuat kita tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan ini semua akan membuat kita merasa marah, kesal, jengkel, sakit hati. Kita merasa tidak enak karena direndahkan. Dan semuanya ini adalah penderitaan bagi kita. Dan jika kita tidak tahan terhadap penderitaan tersebut, maka kita akan terpancing membalas untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut dengan cara bertindak agresif secara negatif untuk menyakiti dia sebagai pembalasan dari kita. Dan tentunya hal ini bukanlah perilaku sikap sebagai anak Tuhan yang Tuhan berkenan. Tapi jika kita menyadari akan kebenaran firman Tuhan, maka kemudian kita menentukan sikap dan mulai berusaha bertahan terhadap ketidaknyamanan tersebut yang membuat kita menderita, dengan cara tetap bereaksi positif. Tentunya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita menselaraskan tindakan kita dengan firman Tuhan. Ini yang disebut kita sedang sabar terhadap orang tersebut sesama kita. Jadi, sabar terhadap sesama kita itu artinya kita mampu bertindak tepat, berpikir positif, dan bereaksi benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita menderita akibat ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh orang tersebut sesama kita terhadap kita. Inilah kasih. Sulit kan teman? Ya tentulah sulit. Tapi ini PR buat kita. Jadi kasih itu diimplementasikan, diaplikasikan kepada sesama kita manusia. Karena kasih kita terhadap sesama manusia itu merupakan refleksi daripada kasih kita kepada Allah. Dan akhirnya hubungan kasih kita secara vertikal kepada Allah harus diwujudkan di dalam hubungan kasih kita
secara horizontal kepada sesama kita. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Mengapa demikian? Karena ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dalam konteks sabar, acuannya, pangkalnya, dasarnya tetap, yaitu kasih. Karena semuanya bertumpu pada satu titik sebagai pangkal, sebagai dasar, yaitu kasih. Kasih agape, kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Pada saat segalanya lenyap, segalanya berlalu, segalanya berhenti, segalanya berakhir, segalanya selesai. Yang tinggal tetap hanya satu, yaitu kasih. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah adalah kasih. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman, meteraikan dalam hati kami. Mampukan setiap kami yang telah mendengar kebenaran firman untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami masing-masing sehari-hari, agar banyak orang diberkati lewat kehidupan kami, dan nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka, siapapun itu, yang belum mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Jamah dan lawan mereka. Tuhan berkarya dalam hidupan mereka. Bawa mereka datang kepadamu, agar mereka menerima anugerah keselamatan yang daripada Engkau. Karena kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia. Bangkitkan Indonesia dari segala keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, bernegara dan berbangsa. Tuhan, walaupun COVID-19 pandemik sudah mulai mereda dari negeri kami, namun kami tetap memohon agar Indonesia benar-benar totally dibebaskan dari pandemi tersebut. Tuhan, tolong. Engkau mampu melakukannya. Kami berdoa dan kami percaya Engkau pun mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu agar kegiatan belajar mengajar dan aktivitas perekonomian serta seluruh kegiatan di berbagai bidang kehidupan yang ada di negeri tercinta kami boleh kembali normal seperti semula, seperti sedia kala. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami memuji nama-Mu. Dan doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja kami, Penguasa hidup kami. Amin. Tuhan memberkati.